orang bolak-balik tadi karena pergaulan dan lain-lain gitu. Nah itu gimana tuh cara mencegah atau mengatasi yang kayak gitu biar dia putus gitu, tidak lagi menggunakan tuh gimana? Maksudnya yang udah di kecanduan atau misalnya yang baru? tadi ya, misal kasus yang tadi dicontohin gitu. Nanti kalau dia balik ke kelompoknya karena kan juga sosialita misalnya ya, kemudian pasti banyak uang, lingkungannya memang memungkinkan gitu untuk beli yang seperti itu. Nah kalau misalnya sudah direhabilitasi, kemudian dia misalnya tidak akan mengulangi gitu, itu kan kemungkinan peluang ngulangnya ada. Tapi misalnya dia nggak untuk dia tidak ngulangi, itu kira-kira apa kiatnya? Ya. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Sekarang saya sudah berada di wilayah Kalibata. Ini rencananya mau ngobrol tentang isu narkotika dengan teman-teman dari Ganas ya. Ini tempatnya, sekretariatnya. Saya akan masuk. Ya Pak, Bu. apa kabar? Ya, baik-baik Bu. Apa kabar Ibu? Selamat datang. Baik. Ya. Oke. Ya, sehat, baru sehat pertama selalu ya, kali Bu, nih ya? kesini ya. Oh, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Oke. Gimana ya, keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sudah pakai ini? Ya. Boleh. Ya, kita menjaga Protokol kesehatan ya. kesehatan. Gimana ini? Ya. Wah, ada ini brosur atau bagaimana Pak? Profil Bu. Profil profil, Ganas Tangsel Bu. Oh, Tangsel. Ya. Kan ada di 24 provinsi ya? Kurang lebih. Oke. Kalau ini dalam Ini rangka contoh kemarin kita kan bikin banner besar dalam rangka Hari Anti Narkoba 26 Juni 26 Juni. 2021. Baru dong ya? Baru-baru kita mensosialisasikan program presisinya Kapolri 110 110. hotline ya Bu ya. Oh, hotline-nya mereka ya? Hotline mereka, cuman kita dari sisi organisasi bagaimana menggunakan hotline 110 itu untuk melaporkan tindak pidana narkotika. Oh, tapi sebenarnya bisa untuk tindak pidana yang Oh, lain? premanisme, bencana, persekusi, semua yang terkait dengan privasi masyarakat bisa 24 jam gratis dan semua provider. Oh, berarti Ganas masuk itu terkait dengan pemanfaatan ini untuk lapor narkobanya Iya, ya? karena kan sekarang itu ada penduduk kita kan 250. 2 kali lipatnya penggunaan nomor HP, Bu. Oh. Jadi penggunaan HP itu ada kurang lebih 500 juta loh, Bu. Di Indonesia ini? Nah, Ibu berarti punya satu berapa? orang punya dua Ibu gitu punya ya? berapa? Punya dua ya? Dua, saya aja 2. Anak Ibu, suami Bisa Ibu, jadi ya. Rata-rata orang minimum punya 2 kali 250 juta. Udah 500, Iya, setengah hampir mil 400 juta, Bu. Jadi ini 110 ini penting, Bu. Iya, itu kita kerjasama akhirnya sama Polri ini istilahnya ya. sampaikan dengan Wakil Ketua utusan Pak Lanyala kemarin, Wakil Ketua ini Pak Bustami ya, DPD dari Lampung, Pak Komang juga hadir kemarin. Ini di Lampung acaranya? Enggak, di Gor Tangsel Bu. Oh, Kita Tangerang terbuka, Selatan. kita pasang apa ini gede apa ya, spanduk yang gede, 3 spanduk. Presiden dengan DPD, Ketua DPD, Presiden dengan Ketua DPR, Presiden sendiri. Kita launching, karena banyak yang tidak tahu Bu, 110 itu. Kayaknya kita lebih enak jalan-jalan nih Pak, selain Iya. situasinya enak juga Betul, capek ya suasana kalau COVID duduk begini mulu kan ya. nggak boleh terlalu ini, biar di Dalam alam ruangan terbuka ya, ya Bu ya. harus- ayo kita jalan yuk, Pak. Boleh Bu.
Ini kan kita baru pertama ketemu nih. Iya Bu, iya. Tak kenal katanya tak sayang ya. Oh, Pasti iya. penonton juga pengen tahu nih. Mungkin Pak Nyoman bisa kenalan nama, terus Oh, iya. beberapa lama di Ganas. Apa aktivitasnya selama ini Bapak? Silahkan Pak singkat. Oh, saya adalah salah satu pendiri ya. Nama lengkap? Nama Inyoman Adi Ferry. Panggilannya? Ya Pak Nyoman aja. ya, Oke. Ferry boleh, Nyoman boleh, Adi boleh. Terus? Di Saya Ganas? salah satu pendiri. Oh, pendiri Ganas ya? Saya pelopornya ya, yang mempelopori Itu tahun? berdirinya. Tahun 2007 Bu, 27 September. Itu udah berapa belas Sudah tahun? hampir 14 Bu. 14 tahun Iya. ya. Kalau anak udah remaja ya? Oh iya, Udah SMP Pak? iya, udah lumayan Bu. Oke. Jadi posisi Bapak selain pendiri sekarang sebagai Ketua apa? umum. Oh, ketua Iya. umum. Berarti ini punya cabang di banyak tempat? Banyak Bu. Oh, Hampir ini di- DPP-nya yang di sini? DPP ya. Yang cabangnya ada berapa Pak? Ya hampir mendekati provinsi ya 34. Hampir Iya. segitu ya. Jadi ada provinsi yang enggak Ya, belum ada ya, yang tapi nggak akan aktif, yang nggak aktif juga ada. Oh, atau tapi yang- ini akan diupayakan ya. Iya, Semua betul, Bu. provinsi ada gitu Iya. ya. Ini kalau Bapak tertarik pada isu narko, kan ini Ganas tuh singkatannya gerakan anti narko narkoba nasional. narkoba nasional. Eh, Berarti narkoba itu narkotika dan obat-obatan. Yang Oke. daftar G maksudnya Bu. siap-siap. Oh, yang berdasarkan Iya. undang-undang yang di daftar G. Iya. Nah, itu kenapa Pak? Latar belakang kenapa tertarik? Saya waktu 2007 ya, lumayan banyak kawan saya meninggal karena narkoba. Oh, meninggal karena narkoba. Iya, kawan akrab saya Bu. Berarti kecanduan cukup lama Iya, gitu. ya saya juga nggak tahu, tak tahu si ini meninggal, si itu meninggal karena apa? Karena narkoba. Oh. Saya bersyukur sama Tuhan karena saya kan akrab. Heeh. Dan termasuk kalau bergaul, saya ini kan gampang terpengaruh ya Bu. Iya. Ya artinya Tuhan melindungi saya. Oh, Bapak Kalau saya artinya bergaul sama dia, bisa saya rasa kena. kena, yakin Bu. Karena Yakin. emang pengaruh pergaulan tuh luar biasa Nah, ya. Iya, itu Itu satu. waktu masih muda atau? Enggak. Hah, udah. Maksudnya saya sudah waktu itu sudah punya anak. Oh. Anak saya remaja, ya masih SMA ya, yang satu SMA, yang satu SMP. Heeh. Ingat memori yang dulu bahwa kawan-kawan saya meninggal. Terus saya berpikir tentang anak saya. Oke, kalau dia Anak saya ini bagaimana? Kalau Oke. saya kasih tentang narkotika nasehatin, anak sekarang kan susah Bu. Anak-anak itu kan, zaman itu kan susah. Nah saya berpikir bagaimana caranya menasihati anak saya karena saya paranoid. Oh. Paranoid terkait dengan keberlangsungan anak saya berpergaulan karena SMA ya. Satu SMA, satu SMP. Saya paranoid. Apa yang saya perbuat? Ya saya nggak tahu, mungkin petunjuk Tuhan. Saya bikinlah organisasi, namanya juga kayak dapat ilham gitu Bu. Oh, Pak. Iya. Ganas itu. Iya, double Tapi N. udah diingat ya. Iya, double N Bu, Gerakan Anti Narkoba Nasional. Ya, ya. Nah begitu nama, saya ini kan tidak suka organisasi. Awalnya nggak suka. Nggak suka, organisasi saya pertama menikah Bu. Anak berapa Pak? Ya 2. Ada 2 ya. Dan udah usia? Saya udah punya cucu. Oh, udah nikah. Ya. Yang satu? Satu masih sekolah. Nah, ada nggak Pak temennya yang udah punya anak tapi tapi kecanduan tuh ada? Banyak Bu. Dan itu ya bahaya banget ya kalau dia Dan punya anak. saya bikin organisasi ini, anak saya marah-marah. Oke. Marah-marah kenapa? Ya karena kan saya waktu itu pas ada rumah kosong di depan gitu ya, saya jadikan base camp. Saya suka ngumpul-ngumpulin orang, saya bikin spanduk, stiker, papa ini bikin malu aja katanya, norak gitu. Saya nggak ngomong bahwa itu tujuannya untuk memberikan semacam di otak dia itu Iya. suatu pesan. Edukasi buat Iya. dia ya. Nah. Tapi akhirnya sekarang dia setuju. Setelah mungkin waktu itu saya meresmikan Ganas di PW ya, provinsi di Batam ya. Di Batam itu kebetulan Kapoldanya kawan saya. Baru waktu itu saya undang Kapolda, akhirnya semua datang, Kapolda, gubernur, bupati, wali kota, Hadir saat itu. Korem ya. Semua hadir. Memang Mungkin anak saya ngelihat waktu itu. Oh. Nah, dia pengen waktu itu pakai baju organisasi. Minta, "Pak, bagi dong baju organisasi." Saya baru teringat. Tuhan baru jawab. Jadi untuk dia itu baru Tuhan
kasih jawaban gitu. Petunjuknya Petunjuknya atau baru dari sekian perjuangan kita, anak saya baru ngomong, "Pak, bagi bajunya." Pas bajunya nggak ada lagi untuk dia. Tapi dicariin ya? Nggak dapat. Nggak juga sampai tapi kalau sekarang nggak ada? Nggak. Artinya, ini ada kereta ya, suara Oh, udah. memang ada di sekitarnya ada rel kereta? Ada. Oh, pantesan ya. Ada, Bu. Ini berarti Ya setiap pintu berapa yang menit. kali bata kali ya? Ada pintu barat, pintu utara, sama pintu selatan. Oke. Sama. Sama ya. Ah. Kalau programnya Ganas apa aja sih, Pak? Iya biasa, Bu. Lebih kepada edukasi pencegahan. Oh. Kalau yang sudah artinya kan memang biasanya direhabilitasi gitu ya, misalnya Kita kalau lebih pengguna. memberikan advokasi hukum juga, Bu. Oh. Terkait dengan pecandu yang tertangkap menyalahgunakan narkotika. Karena organisasi kita ini, Ganas ini dari 2007 berdiri, sebelum berlakunya Undang-Undang Narkotika 2009 tentang rehabilitasi, kita sudah fondasi organisasi ini sudah lebih kepada tidak setuju pemidanaan terhadap penyalahguna, pecandu atau pemakai. Oh, gitu. Tidak setuju, lebih Sudah nggak setuju. pendekatannya Lebih kepada kemanusiaan, rehabilitasi gitu. Rehabilitasi dirinya untuk itu, termasuk psikologinya ya. Iya, Kadang-kadang betul. orang kecanduan tuh karena punya masalah psikologi Iya, gitu ya. pengaruh. Jadi itu yang diobati Iya, gitu. iya. Oke. Kalau selama ini kan organisasi-organisasi seperti kita ini kan lebih kepada represif. Dia inginnya dihukum berat supaya efeknya jerah, kapok. Oke. Tapi saya melihat di beberapa lapas ya, hampir semua lapas grafiknya tidak menurun. Tidak menurun ya. Ya, artinya efek jerah untuk dihukum untuk mendapatkan efek jerah, ternyata grafiknya nggak menurun. Jadi naik terus ya, Naik walaupun terus. orang sudah di penjara gitu ya. Iya, itu ada. Saya pikir itu ada satu kegagalan. Dengan Artinya, rehabilitasi diharapkan justru dia punya menyadari kesalahan Iya, gitu ya. iya. Termasuk mungkin rehabilitasi psikologi kalau dia punya masalah psikologi, lalu jadi pas kembali lagi ke keluarganya ya sudah punya kesadaran Iya, gitu betul. dan punya efek jerak gitu ya maksudnya. Ya ini sekarang sistem hukum kita kan masih dilema, Bu. Masih bisa tarik ulur. Artinya pecandu narkotika ini tidak serta-merta mendapatkan hak rehabilitasi. Itu Oke. yang kami perjuangkan sampai saat ini mulai dari 2007. Nah, tapi kalau misalnya nih pengguna dia direhabilitasi, terus balik lagi nih, dia kembali kena gitu, terus direhabilitasi lagi, balik, itu gimana itu? Apa ada batas Sebenarnya rehabilitasi kalau atau gimana? dulu kan anti dadah di Malaysia itu kan belajar dengan kita. Oke. Malaysia itu kalau tidak salah hak rehabnya 2 kali. Oh. Setelah 3 kali mereka udah kena pidana. Oh begitu. Tapi ada ketegasan di situ. Artinya orang dikategorikan penyalahguna dalam konteks bahasa hukum, pecandu dalam konteks kedokteran, pemakai dalam konteks masyarakat umum. Kalau dia terbukti menggunakan narkotika secara hukum di beberapa negara langsung dilakukan rehabilitasi. Oh gitu. Jadi Sebab kan 2 kali. khawatirnya gitu ya, karena bisa rehab orang make jadi nggak punya efek jerah. Mungkin kan kayak gitu tuh, makanya rupanya ada batas 2 kali kalau di Malaysia. Batas 2 Tapi kali. kalau di Indonesia belum ada gitu. Untuk mendapatkan rehabilitasi seperti kasus misalnya kan yang lagi booming nih, kasusnya Nia Ramadhani. Nah, dia kan udah ketahuan pasal 127. 127 itu kan make narkotika. Pengguna. Terus nanti itu namanya bukan direhab dia sekarang itu. Apa dia? Namanya itu dibantarkan, Bu. Apa itu istilah? Dibantarkan itu penjelasannya? menunggu proses peradilan, dia bisa ditempatkan di balai rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan sambil menunggu proses hukum. Oh. Nah, kalau ataupun nanti ujung-ujungnya vonisnya rehab, untuk apa dilakukan proses hukum? Kan makan waktu, makan biaya. Biarkan polisi gitu. ngurusin bandar sama pengedar. Kalau pecandu harusnya diurusin sama Departemen Sosial sama Departemen Kesehatan. Harusnya begitu ya. polisi tidak lagi ikut dan BNN mengurusin itu. Begitu dalam proses asesmen ya. Proses asesmen kondisi kesehatan dan kondisi teknologinya dia tidak terbukti transaksi narkotika atau bisnis. Ya udah berarti dilakukan proses rehabilitasi, terus
dianggap sudah cukup, ya dia keluarin aja. Oke. Nggak usah lagi diproses pidana sampai nunggu pengadilan, tahu ujung-ujungnya putusan rehabilitasi gitu loh, Bu. Oh gitu, kemungkinan ujung-ujungnya rehabilitasi juga. Pasti rehabilitasi harus, Bu. Itu undang-undang sudah mengatakan seperti itu. Emang aturannya, Iya, ketentuannya. tapi kenapa tidak tegas memperlakukan pecandu ini langsung aja, nggak usah dilakukan proses hukum, ngabisin waktu, tenaga. Polisi kan jadi ngurusin yang nggak aja, yang kecil-kecil gitu. Iya, Karena iya. itu dilematis gitu. Kami bukan yang terbaik menurut kami. Kalau memang tidak direhab mereka itu yang pecandu itu, ya udah dihukum, hilangkan pasal-pasal rehabnya gitu. Kalau memang dia direhab, pasal-pasal pidananya ya udah dihapus. Tapi udah pernah tuh diusulkan oleh Ganas? Saya sudah dari 2007 Mengusulkan pertama itu. kali Oke. Ganas sudah Tapi emang launching. banyak ya, masih terus aja ya pengguna ini meningkat atau gimana nih? Iya, karena kan pergaulan itu kan medan magnet, Bu. Misalnya ibu merokok, saya tidak merokok, Bisa jadi Bapak ikut. siapa yang kuat? Kalau ibu Oke. medan magnetnya kuat, kalau medan magnet saya kuat, ibu pasti. Tergantung itu Kalau ya. narkotika kebanyakan medan magnetnya karena dia sifatnya kan friendly ya, pertemanan, Iya, iya, terus iya. happy. Makanya kalau orang pakai narkotika, misalnya kayak Nia Ramadan itu, mungkin dia ngajak yang lain atau apa, siapa yang ngajak gitu, dia ingin kebersamaan. Nah itu yang mengakibatkan menjalarnya Menjalar. orang-orang pakai Jadi narkotika. banyak lagi ngajak lagi gitu. Iya. Kok di sini banyak pohon ini apa? Ini pohon apa ya? Ya ditanam, Bu. Sengaja itu Ya, apa sih? untuk penghijauan. Ini ya kayak kelapa ya? Ya, itu kelapa, Mirip-mirip, Bu. tapi ini beda ya? Kelapa kuning. Oh. Ini palem, Bu. Palem. Ibu Ini baru suka juga kelapa. tanaman ya? Saya perempuan sih suka itu lah ya. sih bunga-bunga gitu. Ya, Jarang yang kayak gini-gini. Iya, Tapi di betul. sini saya suka ya hijau banget, terus pohonnya tinggi-tinggi, rindang. Iya, Bu. Boleh, Nyaman boleh. banget. Sering-sering kita ngobrol ke sini. Tiap pagi juga enak suasananya orang jalan. Kalau misalnya kasus tadi ya kan orang bolak-balik tadi karena pergaulan dan lain-lain gitu. Nah itu gimana tuh cara mencegah atau mengatasi yang kayak gitu biar dia putus gitu? Tidak lagi menggunakan tuh gimana? Maksudnya yang udah di kecanduan atau yang Misalnya baru? tadi ya, misal kasus yang tadi dicontohin Oh. gitu. Nanti kalau dia balik ke kelompoknya karena kan juga sosialita misalnya ya, kemudian pasti banyak uang, lingkungannya memang memungkinkan gitu untuk beli yang seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah direhabilitasi, kemudian dia misalnya tidak akan mengulangi gitu, itu kan kemungkinan peluang ngulangi ada. Tapi misalnya dia nggak untuk dia tidak ngulangi itu kira-kira apa kiatnya? Ya, pertama narkotika ini kita harus bicara jujur. Di Indonesia ini kan narkotika tidak sulit dicari, Bu. Tidak sulit dicari. Iya. Masa sih? Tidak sulit dicari seperti ya Malaysia, Singapura. Walaupun harganya mahal ya, 1 gramnya hampir 1.600.000 ya. Kan dipikir paket-paket kecil, Bu. Paket-paket hemat itu. Jadi kalau pakai hemat itu, makainya pagi, belinya siang. Makainya siang, pakainya sore. Jadi tanggung istilah. Oh Nah, gitu. pertanyaan Ibu tentang orang supaya tidak Kiatnya, mengulangi lagi, itu kemungkinan itu ada. Kemungkinannya. Nah, Tapi faktor keluarga berpengaruh ya? sangat diri sendiri, keluarga, karena kan itulah proses rehabilitasi itu penting. Penting ya. Tetapi dukungan dan kemauan. Seperti misalnya contoh Titi Kadarsi. Ya kan anaknya kalau nggak salah almarhum semua ya. Titi Oke. Kadarsi ini udah almarhum, anaknya juga kalau nggak salah udah almarhum. Kan udah capek dia ngurusin anaknya, tapi dia berjuang sampai dia ibaratnya sampai miskin, Bu. Oh, sampai miskin. Untuk ngurusin anaknya. Semua sampai merinding, Bu. Sampai miskin bener ngurusin anaknya, tiba-tiba anaknya ngomong sama dia, sama ibunya. Ngomong apa, Pak? Mungkin nggak tahu petunjuk atau apa. Dia bilang, "Bu, saya ingin sembuh." Disitulah dia punya harapan. Kalau anaknya sudah mengatakan seperti itu, yakin, Bu. Itu udah dari Karena ada keinginan dari diri dorongan sendiri. dari dalam diri dia. Lalu keluarga mendukung. Betul. Oh, berarti kemungkinan sembuh sebenarnya ada harapan ya, Oh, nggak banyak, Bu. kecanduan Orang lagi ya. sampai sudah pakai silet, pakai apa di Ganas itu. Ternyata bisa juga. Bisa, Bu. Yakin. Yang penting dukungan. Kayak seperti kita nih ya, kelompok-kelompok masyarakat anti narkotika ya. Kadang-kadang kan, oh itu urusan polisi, kalau saya kan tidak. Kadang juga ada orang mengatakan, oh narkoba, oh itu bisnis. Oke. Nah kalau kita kan mendukung.
Iya. mendukung pemerintah. Enggak, tadi saya BNN, tertarik mendukung- tuh omongan gampang didapat gitu. Masa iya sih sistem Oh kita? iya, memang karena disparitas harga juga Bu di Indonesia. Oh. Ya kalau tidak salah ya, mudah-mudahan salah ya. Di Cina itu 1 gram 20.000. Hah? Iya Bu. Kita kan tidak tahu di situ apakah home industry ataukah apa. Saya pernah ingin jumpa dengan duta besarnya untuk berbicarakan hal itu, apakah home industry, apakah untuk apa. Dan di sana kualitas sabunnya itu luar biasa. Bagus maksudnya? Bagus banget. Dia kalau dibakar katanya mengkilat. Oh iya. Makin mengkilat dan itu sampai habis bisa gitu. Nah, disparitas harga, Bu. Disparitas harga terlalu tinggi, mungkin karena permintaan kan menurut Arman Depari ya, Deputi Berantas BNN itu, belanja ilegal narkotika ini hampir 100 triliun, Bu. Gila, gede banget ya. 100 Itu triliun kalau per untuk- tahun. Ya Padahal Allah. satu ton narkotika itu 1,6 triliun harganya. Berarti Berapa kalau itu ya? 100 triliun itu berapa ton? Itulah yang masuk yang Ke Indonesia. Ke Indonesia yang Ngeri kelihatan. banget ya. Gimana nasib anak-anak Nah, kita kenapa ya? bisa masuk? Pertanyaannya. Padahal ada 5 institusi yang menjaga laut kita. Tapi bisa. 5 loh. institusi. Satu adalah di zona paling luar ZEE itu ada namanya Bakamla. Oke. Kedua ada Angkatan Laut. Ketiga adanya KKP. Keempat adanya Bea Cukai. Kelima ada Polair. Ada 5 institusi yang menjaga laut kita. Lolos bertonton. Lolos bertonton. Ini kayaknya banyak banget yang begini, bagus juga. Iya. Ini batu kali yang kecil-kecil ya. Bagus ya, tadi kan pintu masuk juga ya. Iya, Bu. Ini Betul. melihara ikan. Ya, Apa, Bang? untuk ini, Bu. Oh. Untuk apa namanya, iseng tapi untuk hiburan juga. Iya tuh Di ikannya. suasana COVID, Bu. Ya benar juga sih. Betul. Mau, Bu, Tapi ya? ikannya Nanti ini dibawain. banget. Luar biasa. Iya, iya, Bu. Nah, kalau kembali nih ya, kalau orang sudah menikah, punya anak, terus kecanduan. Nah, itu dampaknya apa tuh? Bisa nggak cerita, ada nggak contohnya, Pak? Pertama bukan dampaknya ya. Pertama adalah orang tua itu malu atau takut menyatakan anaknya itu kecanduan narkoba. Lah kalau bapak ibunya yang kecanduan, Nah, dampaknya gimana Nah. untuk anaknya? itu yang kita kemarin kan kalau nggak salah saya kirim surat ke KPAI, ke Ibu ya, untuk mencari solusi bagaimana kira-kira tunas bangsa ini kalau anak dari orang tua yang ya Kecanduan? yang kecanduan narkotika, Kan bagaimana pernah akibat? terjadi juga kan di beberapa tempat. Oh iya, itu kalau nggak salah itu di Cibubur, Bu. Itu- KPI juga ikut waktu itu ngerebok anak masuk itu ya. di dalam sampah berserakan. Anaknya terlantar, Anaknya nggak terlantar, diurus. iya. Nah, karena orang tuanya dalam keadaan tadi nggak sadar itu Betul, kan. Bu. Dan dia Sehingga juga nggak akan keurus makannya, Ko- sekolahnya ya. juga nggak. Mungkin Tumbuh kalau dia kembangnya betul, enggak. ekonominya juga kalau dia pas-pasan nggak mungkin. Ya, Nggak kalau mungkin dia beliin kebutuhan sekolah anak, mendingan Iya. dia butuh karena udah kecanduan itu. Udah Jahat-jahat, Bu, narkobanya. jahat banget ya. Oh, dia Sangat rokok mengerikan. aja orang sulit untuk berhenti, Bu. Iya, Itu iya. mungkin bisa 10 bahkan 50 kali lipat kecanduan. Jahat itu, Bu. Ini kan tadi kita jalannya agak luas ya. Sekarang Iya, Bu. kecil Di jalan depan. depan. Ini memang jalan. Ini jalan lorong, Bu. Oh, untuk belakang. di belakang, iya. Untuk di belakang ya. Untuk di belakang. Tapi menarik juga ya, kiri Iya, Bu. kanan gini. Iya. Resapan Bisa air saling juga. menyapa juga. Iya. Resapan airnya bagus. Terus bisa melihara ikan Betul, gitu ya. betul, Bu. Ini ada pohon pisang. Iya, Bu, ditanam nih, Bu, supaya kita bisa memetik hasilnya. Nanam dulu. Ini kayaknya belum ya, belum pernah panen ya. Belum, Kalau Bu. saya di rumah Iya. punya pohon Oh, pisang, Pak, dan boleh, udah boleh. panen saya. Oh, Pisang tanduk. iya, 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 iya. iya. Berarti ini belakang rumahnya Bapak ya? Karena kan Iya, tadi betul. kita depan, dari Bu. sini Iya, ya, iya. Ini belakang dari sana. belakang Iya, markasnya iya. nih ya. Iya, betul, Bu. Oke, Hmm. enak juga ya Pak kalau sore-sore. Ya, karena banyak pohon, Bu, jadi enak. Duduk begini. Kadang-kadang kalau pagi banyak burung juga. Kalau pagi ya, Iya, burung. luar biasa. Kalau pagi ke sini burung banyak, Bu. Oke. Ini terakhir Bapak Iya. kayaknya harus ngajak ya masyarakat untuk bagaimana caranya stop atau anti terhadap barang-barang haram itu. Betul, Bu. Bapak bisa ngajak, ayo masyarakat kayak gitulah. Ya, yang pasti masyarakat jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Sekali coba Sekali coba udah menyesal. tidak satu tiket.
tidak ada Oh. tiket kembali. Tidak ada tiket kembali. Ah, ah. Jadi begitu nyoba, tak akan ada Udah jalan tak pulang. akan, udah bandar targetnya itu. Nah, terus kalau anak muda itu jangan merokok, ya, jangan minuman keras, jangan sia-siakan waktu, pilih kawan, ya, Hati-hati juga. hati-hati berkawan, gunakan waktu yang baik. Nah, dan paling terakhir tuh, jangan sekali-sekali mencoba. Kalau udah nggak coba narkotika udah nggak laku, nggak ada orang jualan di sini, Betul. di Indonesia. Itu bentengnya ya. Iya Bu, dan Ibu kan di KPAI ya, komisioner KPAI ya. Nah, kita kan bisa bersinergi Bu, Betul. untuk mensosialisasikan bagaimana selamatkan anak Indonesia. Bagaimana melindungi anak-anak dari Betul, bahaya dari narkoba bahaya ya. narkotika Bu. Oke, demikian percakapan kita, hal yang menarik. Jangan coba-coba sentuh narkoba, jangan coba-coba cicip sedikit, sekali-sekali, karena ternyata tak pernah ada tiket pulang. Sekali mencoba, maka bisa Hanya seumur satu. hidup itu Betul, ya. Bu. Kalau tidak punya keinginan dari diri sendiri untuk sembuh. Karena setiap tertangkap sekalipun, kemudian dihukum, ternyata juga tidak membuat orang jerah. Ya, artinya bahaya. Jangan coba-coba, yang belum jangan coba-coba itu sebenarnya kalau nggak mati efeknya juga secara pikiran jadi bodoh kali ya Pak ya. Bodoh dan miskin, Dan miskin. habis Nah, harta untuk beli. apa gunanya Iya, gitu ya. iya. Jadi sebelum Nikmat sesaat, Bu. nikmat sesaat, tapi menghancurkan. Sengsara seumur hidup. Iya, menghancurkan hidup dan sengsara seumur hidup. Jangan coba-coba, itu sangat menarik Iya. ya. Ada slogan kita Bu. Apa slogannya Pak? Begitu saya bilang narkoba, sikat habis, ganas luar biasa. Oh gitu. Iya. Jadi Narkoba, sikat habis. sikat habis. Ganas luar Ganas biasa. luar biasa. Nah, saya ulang ya. Narkoba, sikat habis. Narkoba sikat habis. Ganas luar biasa. Luar biasa. Oke. Itu apa namanya? Istilahnya kalau lagi pertemuan pasti Betul, diserukan ya, itu untuk ya. semangat Yel-yel ya. spirit. Ya, yel-yel. Oke. Terima kasih nih ya Pak Nyoman. Ya, Saya sama-sama, pertama Bu. udah diberi waktu untuk datang ke markasnya Ganas. Yang kedua, saya juga udah diajak keliling-keliling nih ya, tadi komplek ini. Iya. Saya baru tahu nih komplek, saya jarang ini masuk ke, Iya. malah kayaknya baru pertama kali nih masuk ke komplek DPR RI ya, Iya. di wilayah Kalibata. Dan ini sangat menginspirasi. Terima kasih atas Sama-sama, seluruh Bu. waktunya ya, dan mudah-mudahan ini akan memberi dampak positif ya, Amin. bagi para orang tua Amin. maupun bagi anak-anak untuk jangan menyentuh narkoba. Betul. Karena sekali kita mencoba, maka seumur hidup tidak akan, ya tadi sengsara kata Bapak, Hanya tidak punya bahagia. satu tiket. Hanya punya satu tiket, Tiket yaitu berangkat. tiket berangkat, tapi tak punya tiket pulang ya. Daripada hidup rusak karena narkoba, ya lebih baik kemanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Sekali lagi terima kasih ya Terima Pak kasih. atas waktunya, dan terus semangat untuk berjuang demi anak-anak Indonesia tidak Selamatkan pakai anak narkoba. Indonesia. Iya. Oke, demikian. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.